Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber. Langsung aja aku bacain ya. Kali ini dari Mbak LA aja ya. Aku kasih inisial. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Mbak Mel, Masya Allah aku mau nangis rasanya. Ingat gak Mbak Mel, waktu itu saya cerita kalau saya lagi cari ibu kandung saya. Udah lama banget nyarinya dari kecil, sampai saya udah berkeluarga. Dulu sempat kontak, setelah HP saya hilang, jadi lost kontak. Mbak Mel, sujud syukur, saya udah dapat kabar tentang ibu saya. Ibu saya ada di Malaysia Mbak, lagi kerja. Udah umur juga Mbak Mel, berkat sholawat dan ikhtiar saya, dan doa Mbak Mel dan para sahabat sholawat semuanya. Masya Allah, saya terus minta sama Allah, kalau memang saya masih diberikan kesempatan buat tahu kabar ibu saya, mudahkan dan beri petunjuk. Walaupun jika memang sudah tiada juga beri petunjuk. Karena setiap kali saya ingat, saya merasa rindu, berdosa kalau sampai belum tahu kabar mereka. Masya Allah Mbak Mel, saking senangnya gak lupa sujud syukur, saya mau nangis rasanya. Makasih Mbak Mel, Masya Allah udah telepon ibunya Mbak, akhirnya ya, aku bilang gitu kan. Belum Mbak Mel, insya Allah nanti malam. Mungkin sekarang kerja di Malaysia Mbak. Saya juga baru dapatnya semalam. Assalamualaikum Mbak Mel, Alhamdulillah saya sudah kontak dengan ibu saya akhirnya. Kemarin udah video call Mbak Mel, bareng juga sama kakak-kakak saya semuanya yang udah lama pisah. Alhamdulillah, kasihan Mbak Mel, ibu saya udah tua masih harus kerja di Malaysia. Sedangkan saya di sini nggak bisa apa-apa, hanya mendoakan. Saya terus ngamalin sholawat dan minta pertolongan sama Allah. Makasih ya Mbak, ini Ramadan saya yang penuh berkah. Bisa tersambung lagi dengan ibu dan keluarga saya semuanya. Waalaikumsalam, Masya Allah, ikut seneng Mbak. Bersyukur dulu udah ketemu, meski nggak bisa apa-apa. Iya Mbak, berkat sholawat dan terus ikhtiar Mbak, pasrah sedikit demi sedikit qabul doa saya Mbak Mel, Alhamdulillah. Kemudian aku izin share, boleh Mbak Mel dengan senang hati karena saya juga berbagi kebahagiaan. Terus aja sholawat meskipun masih belajar atau belum istiqomah. Oh iya Mbak Mel, di sini aku tambahin ya. Aku terpisah dari semua keluargaku atau orang tuaku dari umur kurang lebih 5 tahun. Karena aku diambil sama saudaraku dan sampai sekarang aku umurnya kurang lebih 30 tahun. Bener-bener lost kontak. Jadi di sini itu dengar cerita dari ibu, bapakku jual aku ke saudaraku karena saudaraku punya anak dan butuh teman. Di situ kata ibu sempat hampir gila Mbak. Kemudian aku jawab ya, iya Mbak, yang sekarang jadi keluarga angkat. Kemudian aku tanya, oh itu yang sekarang jadi keluarga angkat. Iya Mbak, yang sekarang jadi keluarga angkat saya. Emang benar ada kakak dan adik. Jadi dulu itu ceritanya, ayah angkat saya ini cuma punya satu anak Mbak. Nah diambillah saya buat jadi teman anaknya. Gak lama setelah saya ikut mereka, ibu angkat saya hamil Mbak. Lahirnya adik angkat saya cewek juga. Jadi pas saya posisi dibawa ke sini tuh bapak saya nggak bilang ke ibu saya kalau saya mau ditinggal di sini. Kata ibu saya sih bapak saya itu sifatnya kurang baik. Makanya Mbak, ibu saya mutusin ke Malaysia buat kerja, hidupin anak-anaknya sendiri. Dan udah nggak mau lihat muka bapak saya yang kayak gitu. Karena dulu pas kehilangan saya ibu sempat mau gila Mbak. Tapi dari dulu saya selalu sedekah,
zakat atasin nama ibu dan bapak. Walaupun dulu saya sempat tahu kalau mereka udah pisah. Aduh mbak, kalau diceritain panjang. Saya nggak benci sama bapak saya walaupun seperti itu. Dan anak-anak yang lain atau kakak-kakak saya pun tetap peduli sama mereka walaupun sikap bapak saya kurang baik. Dulu kata ibu saya tuh dulu kata ibu saya itu anak yang paling dimanja mbak, makanya kehilangan banget. Ibu saya itu dulu memang dari keluarga kurang mampu. Mungkin Mbak Mel udah tahu yang dulu pernah saya ceritain ya. Ya Allah, kalau urusan anak aku ikut ngerasain sedihnya. Kebayang saat harus pisah dari anak, alhamdulillah semua udah berlalu. Dan sekarang Mbak udah tahu kabar ibu kandung. Semua ini udah takdir ya Mbak. Mungkin kalau Mbak dulu tetap sama ibu nggak jadi seperti sekarang. Mungkin nggak mengenal sholawat. Ambil hikmahnya ya Mbak. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ibu langsung ya. Bisa nyenengin hari tuanya. Amin. Amin, alhamdulillah setelah kenal sholawat sedikit-sedikit masalah jadi teratasi. Nemu jalan keluar. Meskipun belum bisa ketemu langsung, tapi paling enggak hati ini tahu kalau orang tua masih ada. Dan alhamdulillah sehat semua. Mungkin ini juga selama ini aku selalu sedekah atau zakat atas nama kedua orang tuaku. Allah itu adil Mbak Mel, Masya Allah udah gak bisa berkata-kata lagi. Masya Allah banget ya teman-teman, itu tadi kisahnya Mbak LA yang terpisah sama keluarga kandungnya, sama ibunya bertahun-tahun. Dari usia 5 tahun sampai di usia 30 tahun, itu sekitar 25 tahun. Bayangin teman-teman, ya Allah, aku emang gimana ya, mungkin yang udah jadi ibu tuh tahu, yang udah jadi seorang ibu tuh ngerti banget ya gimana perasaannya ketika harus terpisah dari anak dan kita tuh nggak tahu keberadaan anak kita itu ibunya Mbak LA masih ada, masih sehat, itu udah satu keajaiban banget loh, karena berat banget pisah dari anak dan kita nggak tahu di mana anak kita itu berada. Dan teman-teman di sini kita juga bisa ambil pelajaran ya. Apapun masalah kita, apapun hajat kita, udah kita sholawat aja yang banyak. Pasti nanti Allah akan nemuin jalan keluar buat kita. Tapi kita harus sabar. Seperti Mbak LA ini bertahun-tahun ya teman-teman, dan mengenal sholawatnya Mbak Ella ini kalau nggak salah, aku salah inget ya, itu sekitar udah setahunan ya, karena kan aku buat channel YouTube itu sejak udah setahunan lebih ya, udah 2019 akhir 2020 awal lah ya setahunan lah teman-teman. Sekarang kan baru 2021. Nah di setahunan ini akhirnya Mbak LA ketemu sama ibunya, diketemuin sama keluarga kandungnya. Mungkin kalau Mbak LA sholawatannya udah dari dulu, mungkin udah ketemunya dari dulu. Tapi ini semua kita ambil hikmahnya. Mbak LA juga semoga bisa mengambil hikmahnya. Semua udah Allah atur teman-teman. Andai Mbak LA pada waktu itu sama bapaknya nggak dikasih ke orang lain, mungkin sekarang Mbak LA tidak mengenal sholawat. Mungkin sekarang Mbak LA tidak menjadi orang yang sabar. Mungkin sekarang Mbak LA tidak benar-benar mengenal Allah gitu loh. Karena semua yang udah Allah takdirkan untuk kita, jalannya itu udah benar-benar Allah atur sedemikian rupa. Kenapa si A punya masalah begini, kenapa si B dikasih masalah begitu, kenapa si C dikasih masalah seperti itu. Semua udah Allah atur sesuai porsinya dan semuanya tuh ada hikmahnya. Itu teman-teman. Dan dibalik masalah, dibalik rasa yang nggak nyaman, rasa susah, sedih, sakit, itu ada satu kebahagiaan yang udah Allah selipkan, udah Allah siapkan buat kita. Kitanya mesti sabar. Setiap kita diuji, kita jadi berubah jadi orang yang lebih baik. Diuji lagi, kita bisa ngelewatin lagi. Tapi setelah ujian ini selesai, setelah masalah ini selesai, pasti akan datang lagi tuh masalah baru. Datang lagi masalah baru. Selesai yang ini, ada lagi yang baru. Selesai yang ini, ada lagi yang baru. Dan masalahnya mungkin tingkatannya akan lebih tinggi lagi. Yang pertama, tingkat kesulitannya misalnya 10%. Kita bisa nyelesain, nanti ditambahin lagi sama Allah jadi 20%. Kita bisa selesaiin lagi, ditambahin lagi jadi 3%. Dan seterusnya teman-teman. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah. Sampai kita menutup mata. Karena yang namanya hidup, pasti kita selalu dikelilingi sama masalah. Kalau kita nggak mau punya masalah,
ya nggak usah hidup. Gitu intinya ya teman-teman. Jadi teman-teman punya masalah apa, sholawatin. Jadi sholawat ini nggak cuman di masalah uang, masalah hutang, masalah pekerjaan, masalah minta jodoh, masalah seperti ini loh. Nggak ketemu sama orang tua, pasti banyak di antara teman-teman yang terpisah dari anaknya, terpisah dari orang tuanya, terpisah dari keluarganya, dari adiknya. Coba deh perbanyak sholawat. Sholawatnya terserah teman-teman mau sholawat apa. Mau sholawat Jibril, Shallallahu ala Muhammad, mau dibacanya sambil aktivitas atau dibacanya setiap habis sholat boleh. Nanti kalau dibacanya setelah habis sholat, setelah selesai baca sholawat, misalnya nih habis sholat subuh baca 1000 sholawat atau 200 sholawat. Selesai baca sholawat kita berdoa. Doanya terserah teman-teman, doanya apa. Misalnya doanya pengen rezekinya lancar, pengen ketemu jodoh, pengen bisa ketemu keluarga seperti Mbak LA ini, bisa teman-teman. Kuncinya yakin, istiqomah, kemudian kita pasrah. Kalau kita yakin, pasti Allah akan mengabulkan doa kita karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Kemudian kalau setelah yakin kita istiqomah sholawat, istiqomah memperbaiki ibadah, memperbaiki diri. Kemudian kita pasrah, serahin semuanya sama Allah. Ingat, tugas kita hanya berusaha. Berusaha pakai cara langit, berusaha pakai cara bumi, usaha. Untuk hasilnya, kembalikan kepada Allah. Mau dikabulin hari ini, besok, bulan depan, tahun depan, terserah Allah. Dan tidak ada yang sia-sia kalau kita udah usaha. Apalagi kita bersolawat, gak ada yang sia-sia. Satu solawat yang kita baca, itu dosa kita dihapus 10. Gimana kalau kita bisa baca 1000 sehari atau 10.000 sehari solawat, 100.000 dosa kita dihapus. Jika dosa kita dihapus sedikit demi sedikit, kita bersih dari dosa, doa kita akan semakin cepat dikabulkan sama Allah. Karena salah satu penghalang doa kita dikabulin sama Allah adalah dosa. Gitu teman-teman. Jadi terus kita bersolawat, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah, jangan pernah capek. Kalau ada yang nanya, Mbak, sampai kapan sih solawatan ini? Sampai kita nutup mata, teman-teman. Ya, kalau misalnya nggak salawat gimana ya, nggak apa-apa, terserah. Kan dalam sholat pun kita bisa bersalawat ya, yang tahiyat awal dan tahiyat akhir tuh kita ada salawatnya juga kan. Ya nggak apa-apa. Cuma kalau teman-teman mau masalahnya cepet selesai, pengen hajatnya cepet dikabulin sama Allah, ya perbanyak dong salawat. Gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita doain sama-sama. Mudah-mudahan Mbak LA bisa segera bersama-sama keluarganya, bertemu langsung dengan ibu kandungnya, dan bisa membahagiakan ibunya di hari tuanya. Insya Allah bisa. Kalau Mbak LA gak berhenti berusaha, gak berhenti bersolawat, insya Allah bisa. Yang penting sekarang Mbak LA syukuri dulu udah ketemu. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan di-share video ini kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan makin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menggapai hajatnya dengan bersolawat, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.